Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Tanggal 3 Desember 2021, di mana kita memperingati Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam juga pelindung misi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelamat umat manusia, berbagai bangsa kau jadikan milikmu berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius. Semoga semangat kerasulannya berkobar dalam hati semua orang beriman, sehingga di mana-mana umatmu berkembang subur. Demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 16 ayat 15-20. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan ia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Ia lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Santo Fransiskus Xaverius, pelindung gereja Kute. Ada sejarahnya. Pemuda ini berasal dari keluarga mampu bangsawan, dari keluarga kafir, dari suku bangsa Basque di Spanyol. Dia dulu studi di Paris. Untuk apa? Seni. Sesudah itu dia lanjutkan teologi. Nah, di sana dia bertemu Ignatius Loyola dan juga Petrus Faber. Yang awal mulanya menjadi teman grup dinamik, mendiskusikan tentang hidup, tentang masa depan, tentang cita-cita. Tahu-tahu masuk satu rencana dari Ignatius Loyola. Di mana kalau kita menjadi imam dan kita boleh mewartakan Injil ke seluruh dunia. Kau setuju, Franz? No, kita tidak mau. Tapi lalu kemudian dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, kata-kata dan tawaran dari Ignatius itu menggema di dalam hatinya. Maka kemudian bersama dengan teman-temannya mereka mendirikan kongregasi Yesuit, Serikat Yesuit. Dan Fransiskus inilah yang diutus menjadi misionaris ke timur. Apa hasilnya? Luar biasa. Fransiskus Xaverius satu tipe dengan Paulus, yang membaptis orang di mana-mana dan diberikan juga karunia yang mirip.
Rupa-rupanya dua orang kudus, Paulus dan Xavier ini, Fransiskus Xavier ini diberikan karunia untuk berbahasa dimanapun, mudah menyesuaikan diri dan menangkap bahasa. Kepergian Fransiskus Xaverius tidak pernah kembali ke tanah airnya, melainkan kemudian meninggal di Asia, di sebuah pulau dekat Cina. Bagaimana dia berjalan melalui kapal laut berbulan-bulan, bertahun-tahun, dari pulau ke pulau, dari tempat ke tempat, untuk mewartakan Injil dan membaptis orang-orang menjadi Kristen. Di Indonesia masuk ke Ambon, ke Flores. Maka kita memulai memperhitungkan karya misi itu pada saat Fransiskus mulai mewartakan kabar gembira. Apa yang terjadi dengan Fransiskus ketika dia berkeliling? Kata-kata apa yang dikatakan oleh Yesus menjadi nyata. Dia bisa mengusir setan. Dia bisa berbicara bahasa-bahasa yang baru. Dia juga minum racun tapi tidak mati. Bahkan orang memberikan dia magic tidak mempan. Bahkan dia ketika dia meletakkan tangan bagi orang sakit, orang itu akan sembuh. Ajaib bukan? Itulah resep yang Yesus berikan kepada para misionaris. Fransiskus penuh dengan semangat. Dia juga sampai ke Jepang. Tetapi kemudian terlalu lelah untuk mewartakan Injil. Maka ketika dia mau masuk Hong Kong, dia sudah meninggal. Dia juga cukup lama tinggal di Goa, India. Maka jenazahnya ada di sana. Nah, saudaraku terkasih, semangat Santo Fransiskus Xaverius adalah memberi dan memberi tanpa pernah merasa habis. Kenapa? Ketika dia memberi, dia menjadi seorang yang kaya, memberi iman, memberikan kesaksian tentang Yesus, tidak pernah selesai. Karena Yesus amat sangat luar biasa, mengagumkan. Hari ini berbicara tentang atau membaca sabda yang sama, dengan besok sudah berubah tafsirannya. Itu semangat Fransiskus ini luar biasa. Tak pernah kenal lelah. Tentu hal ini perlu kita contoh. Kalau kita betul mau menjadi gereja yang mapan, mumpuni. Jangan berleha-leha. Fransiskus penuh dengan kerja keras, kurang tidur, dan mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Maka hasilnya tetap dikenang sampai hari ini. Kerja keras dan doa-doanya terus menghiasi kehidupan gereja, khususnya di daerah timur dan khususnya di Asia. Tanpa Fransiskus Xaverius mungkin wajah gereja Asia berbeda. Maka kita pada hari ini harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Santo Fransiskus Xaverius yang telah memberikan pewartaan kabar baik melalui kehadirannya, melalui begitu banyak karunia dan karisma-karisma yang dia berikan kepada gereja, khususnya di Asia. Selamat pesta Santo Fransiskus Xaverius. Semoga semangat dan cita-citanya yang sebetulnya ingin pergi ke Tiongkok tidak jadi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia membuka misi di India, di Indonesia, di Filipina, di Jepang, dan juga di pinggiran daratan Asia, daerah Cina. Semoga semangatnya senantiasa hadir dalam kehidupan kita dan kita akan melanjutkan semangat pewartaannya dengan doa dan kerja. Tuhan memberkati.